Seandainya kamu adalah seorang jenderal militer, kamu sudah melewati Perang Dunia Pertama, kamu sudah melihat medan pertempuran yang sesungguhnya, asap meriam, dentuman bom, serdadu yang jatuh satu persatu. Lalu atasanmu memanggil kamu ke ruangannya. Kamu duduk tegap, siap menerima misi berikutnya. Dan atasanmu berkata, "Mayor, kami butuh kamu memimpin operasi militer skala besar. Targetnya sekitar 20.000 ekor burung." Ya, kamu tidak salah dengar. Ini bukan lelucon, ini bukan film, ini benar-benar terjadi. Tahun 1932, pemerintah Australia secara resmi mendeklarasikan perang, bukan melawan manusia, bukan melawan negara lain, tapi melawan kawanan burung emu raksasa. Dan yang lebih mengejutkan, tentaranya kalah. Selamat datang di kisah paling absurd dalam sejarah militer dunia. Kisah yang selama bertahun-tahun disembunyikan pemerintah Australia karena terlalu memalukan untuk diakui. Ini adalah cerita tentang The Great Emu War 1932. Untuk memahami mengapa perang ini bisa terjadi, kita harus mundur dulu. Kita akan melihat Australia di awal tahun 1930-an. Dunia baru saja melewati Perang Dunia Pertama, perang yang menelan jutaan nyawa dan meninggalkan luka yang dalam di setiap sudut bumi. Australia, sebagai bagian dari Kekaisaran Britania Raya, turut mengirimkan anak-anak bangsa mereka ke medan perang. Puluhan ribu tentara Australia gugur di tanah-tanah asing, di Gallipoli, di Eropa Barat, di Timur Tengah. Dan mereka yang selamat dan pulang ke rumah disambut bukan dengan kemewahan, tapi dengan janji. Pemerintah Australia membuat kesepakatan yang terdengar mulia. Setiap veteran perang akan mendapatkan sebidang tanah. Tanah untuk ditanami, tanah untuk membangun kehidupan baru. Sebuah hadiah atas pengorbanan mereka. Program ini disebut Soldier Settlement Scheme, skema pemukiman prajurit. Ribuan veteran pun bergerak ke wilayah Australia Barat, khususnya ke daerah yang disebut Campion District, sebuah wilayah di pedalaman Western Australia yang diklaim subur dan menjanjikan. Mereka membuka hutan, mereka membajak tanah, mereka menanam gandum, mereka bermimpi tentang masa depan. Tapi impian itu tidak semudah kenyataannya. Musim kemarau datang lebih panas dari biasanya. Mereka menanam dengan susah payah. Mereka menunggu panen dengan penuh harap. Dan kemudian, datanglah mereka. 20.000 ekor emu. Sebelum kita melanjutkan perang ini, mari kita kenali dulu si musuh yang satu ini. Emu, Dromaeus novae hollandia. Burung terbesar kedua di dunia setelah burung unta. Tingginya bisa mencapai hampir 2 meter, beratnya hingga 60 kg. Dan tidak seperti namanya yang terdengar lucu, emu itu sebenarnya makhluk yang tangguh. Emu tidak bisa terbang. Kakinya yang panjang dan kuat bisa membawanya berlari dengan kecepatan hingga 50 km per jam. Sekali tendangan bisa mematahkan tulang. Mereka juga bermigrasi. Setiap musim kemarau, kawanan emu bergerak ratusan kilometer mencari air dan makanan. Dan di tahun 1932, rute migrasi mereka bertepatan persis dengan ladang-ladang gandum para veteran perang di Campion District. Dan begitu mereka menemukan ladang gandum yang hijau dan subur di tengah kekeringan, mereka tidak akan pergi begitu saja. Emu-emu itu makan, makan, dan makan. Bukan hanya makan, mereka juga merusak, merobohkan pagar, menginjak-injak tanaman, membuat lubang di pagar kawat berduri sehingga kelinci-kelinci liar pun ikut masuk dan memperparah kerusakan. Dalam hitungan minggu, ladang yang telah dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun hancur. Para petani panik, mereka menembaki emu dengan senjata biasa, tapi emu itu berlari terlalu cepat, terlalu sulit dijangkau, dan tampaknya terlalu bodoh untuk takut. Seorang petani tua bercerita, rasanya seperti menembak hantu. Tembak, tembak, dan mereka tetap berlari sambil menatapmu dengan mata kosongnya. Para petani tidak punya pilihan lain. Mereka membutuhkan bantuan.
bantuan yang lebih besar. Mereka membutuhkan sepasukan tentara. Tanggal 2 November 1932, pemerintah Australia Barat atas permintaan para petani yang putus asa menghubungi Departemen Pertahanan Australia. Mereka meminta bantuan militer untuk menangani masalah emu yang sudah di luar kendali. Dan Departemen Pertahanan mengiyakan. Mereka mengirimkan 1 unit militer khusus, dipimpin oleh seorang perwira yang sudah berpengalaman perang, Mayor G.P.W. Meredith dari Royal Australian Artillery. Bayangkan momen ketika Meredith menerima briefing misinya. Selama karirnya, ia sudah memimpin artileri melawan pasukan manusia yang bersenjata lengkap. Tapi hari itu, atasannya berkata, "Meredith, kamu akan ke Campion. Kamu akan membawa 2 senapan mesin Lewis gun dan 10.000 peluru. Targetmu adalah 20.000 ekor emu." Meredith sebagai seorang profesional tidak menolak. Ia justru melihat ini sebagai operasi yang menarik. Bahkan menurut beberapa sumber, ia sempat bercanda bahwa emu adalah musuh yang cukup terhormat. Bersama 2 prajurit yang menemaninya, Meredith berangkat ke Campion. Di sana, ia disambut oleh para petani yang lelah dan putus asa. Di kejauhan, ratusan emu sudah terlihat berkeliaran. Rencana awalnya sederhana. Gunakan 2 Lewis gun, senapan mesin yang sama yang digunakan dalam Perang Dunia Pertama, untuk menembaki kawanan emu. Dengan kecepatan tembak ratusan peluru per menit, 2 senapan mesin ini seharusnya lebih dari cukup untuk mengusir bahkan menghabisi 20.000 burung. Atau begitulah yang mereka pikir. Hari pertama operasi. Tanggal 2 November 1932. Para petani sudah menggiring kelompok pertama emu sekitar 500 ekor menuju bendungan kecil tempat biasanya emu berkumpul untuk minum. Meredith mempersiapkan senapan mesinnya. Target sudah di depan mata. Tinggal menunggu perintah. Dan kemudian, emu-emu itu berpencar. Bukan berlari dalam kelompok besar yang mudah disapu dengan tembakan. Tidak. Mereka berpisah menjadi kelompok-kelompok kecil menyebar ke berbagai arah. Seolah-olah mereka tahu apa yang akan terjadi. Tembakan pertama ditembakkan. Beberapa emu jatuh. Tapi mayoritas sudah keburu lari menghilang ke semak-semak sebelum peluru bisa menjangkau mereka. Dan pada hari pertama, hasil sangat mengecewakan. Hari-hari berikutnya pun tidak membaik. Cuaca buruk datang, hujan lebat mengguyur, membuat operasi harus dihentikan sementara. Para emu sepertinya tidak terganggu sama sekali dengan cuaca. Mereka terus berkeliaran bebas, sementara para tentara harus berlindung. Ketika cuaca membaik dan operasi dilanjutkan, Meredith mencoba strategi baru. Ia memasang senapan mesin di atas truk agar bisa bergerak mengikuti kawanan emu yang lincah. Strategi yang terdengar cerdas di atas kertas, tapi di lapangan berbeda cerita. Medan di Campion District bukan jalan mulus. Tanahnya berbatu, berlubang, penuh semak dan ranting. Ketika truk mencoba mengejar kawanan emu yang berlari, truk itu melompat-lompat di atas tanah yang tidak rata, membuat penembak hampir tidak bisa mengincar dengan akurat. Dan emu, mereka berlari, berbelok-belok, dan berpencar. Tapi yang paling membuat frustrasi para pasukan adalah satu hal yang tidak pernah mereka antisipasi. Emu itu susah sekali mati. Biologi emu memang luar biasa. Tubuh mereka yang besar didukung oleh sistem organ yang efisien. Kondisi ini membuat mereka bisa menerima beberapa tembakan dan tetap berlari. Ornitologis, ilmuwan burung yang kemudian mempelajari kejadian ini memberikan komentar yang terkenal. Kalau kamu membagi emu menjadi 2 batalion, mereka akan punya taktik seperti itu. Bisa menyerap peluru seperti Zulu Warriors. Ada satu insiden yang menjadi legenda di antara para petani dan tentara.
Sebuah kawanan besar sekitar 1.000 ekor berhasil dikepung. Meredith sudah memposisikan senapan mesinnya dengan sempurna. Ini adalah momen yang mereka tunggu-tunggu. Perintah diberikan, tembakan dimulai, dan salah satu senapan mesin macet, tersumbat oleh bulu dan debu yang masuk ke mekanismenya. Ketika senapan berhasil diperbaiki, tidak ada satu emu pun yang tersisa di tempat itu. Seorang prajurit muda yang ikut dalam operasi ini kemudian bercerita kepada cucunya bertahun-tahun kemudian. Kami menembak ratusan peluru, dan tampaknya setiap peluru menemukan sasaran. Tapi emu itu hanya pergi, lari, seolah peluru tidak ada artinya bagi mereka. Berita tentang kegagalan ini sampai ke telinga media, dan wartawan pun mulai meliput. Tanggal 8 November 1932. Kurang dari 1 minggu setelah operasi dimulai, berita tentang perang emu sudah menyebar ke seluruh Australia. Dan orang-orang tidak bisa menahan tawa. Media Australia langsung menyambut cerita ini dengan antusias. Koran-koran mencetak laporan harian tentang perkembangan operasi. Karikaturis menggambar tentara yang kebingungan dikejar kawanan emu. Editorial menyindir pemerintah dan militer dengan tajam. Salah satu koran menulis dengan sarkastik, "Mungkin sudah waktunya kita mempertimbangkan apakah emu layak mendapat medali bintang atas keberanian mereka menghadapi artileri Australia." Tapi bagi pemerintah Australia, ini bukan lelucon, ini adalah skandal. Member of Parliament mulai mengajukan pertanyaan di sidang parlemen. Mengapa militer Australia yang dikenal sebagai salah satu angkatan bersenjata paling tangguh di Pasifik tidak bisa mengalahkan kawanan burung? Menteri Pertahanan saat itu terpaksa berdiri dan menjawab pertanyaan pedas dari sesama anggota parlemen. Seorang anggota parlemen dengan cerdik bertanya, "Siapa yang layak mendapat medali dalam perang ini? Tentara kita atau emu?" Pertanyaan itu disambut gelak tawa di seluruh ruang parlemen. Di tengah tekanan publik dan media yang semakin besar, pemerintah akhirnya membuat keputusan pahit. Tanggal 8 November 1932, operasi dihentikan sementara. Alasan resminya kurangnya efisiensi dan pertimbangan anggaran. Alasan yang tidak resmi, tapi semua orang tahu, terlalu malu untuk dilanjutkan. Dan akhirnya Mayor Meredith dan pasukannya ditarik mundur. Statistik operasi fase pertama. Peluru yang digunakan sekitar 2.500 peluru. Emu yang terkonfirmasi mati sekitar 50 ekor. Biaya per emu yang mati sangat tinggi dan tidak masuk akal. Moral pasukan hancur. Tapi cerita belum berakhir. Para petani tidak menyerah. Setelah operasi dihentikan, ladang-ladang mereka kembali digempur emu. Ribuan hektar tanaman gandum terus dirusak. Mereka menulis surat kepada pemerintah. Mereka mengadakan pertemuan, mereka memohon, dan tekanan mereka akhirnya berhasil. Tanggal 13 November 1932, 2 minggu setelah operasi pertama dihentikan, Mayor Meredith dikirim kembali ke Champion. Kali ini dengan satu perbedaan penting. Tidak ada lagi wartawan yang diizinkan meliput operasi. Fase kedua ini berjalan sedikit lebih baik. Meredith mengubah taktik. Daripada mencoba menyapu kawanan besar sekaligus, ia memilih pendekatan yang lebih sabar, menyergap emu di titik-titik air yang sudah diketahui. Bagaimanapun juga, emu butuh minum, dan di musim panas Australia yang terik, mereka akan selalu kembali ke sumber air yang sama. Meredith menunggu, bersabar membiarkan emu datang sendiri. Hasilnya lebih baik, jumlah emu yang berhasil ditembak meningkat. Di akhir seluruh operasi yang secara resmi berakhir pada 10 Desember 1932, statistik finalnya adalah total peluru digunakan hampir 10.000. Emu yang terkonfirmasi mati sekitar 986 ekor. Emu yang diperkirakan mati akibat luka beberapa ratus lagi. Kawanan emu yang masih berkeliaran ribuan. Ladang gandum yang terselamatkan tidak signifikan. Pada akhirnya, pemerintah Australia memutuskan bahwa operasi militer bukan solusi yang tepat untuk masalah emu. Solusi yang kemudian diambil jauh lebih sederhana,
membangun pagar yang lebih kuat, dan membayar bounty, hadiah uang kepada pemburu yang berhasil membunuh emu. Sistem bounty ini akhirnya jauh lebih efektif dari 2 senapan mesin dan 10.000 peluru. Hari ini, populasi emu di Australia diperkirakan mencapai lebih dari 600.000 ekor. Mereka masih berkeliaran bebas di padang luas Australia, masih bermigrasi mengikuti musim, masih mencuri tanaman dari ladang petani sesekali, dan dunia masih belum pernah berhasil menghentikan mereka. Perang Besar Emu 1932 resmi dicatat dalam sejarah sebagai salah satu operasi militer yang paling absurd, paling gagal, dan paling memalukan yang pernah terjadi di dunia modern. Tapi mungkin itu bukan cara yang tepat untuk mengingatnya. Mungkin yang seharusnya kita ingat adalah ini. Di suatu tempat di Australia Barat, hampir 100 tahun yang lalu, ada sekelompok petani yang lelah. Mantan tentara yang pernah bertarung untuk negaranya, yang memohon bantuan saat ladang mereka dihancurkan. Dan ada sekawanan emu yang hanya melakukan apa yang selalu dilakukan oleh alam. Bergerak, bertahan hidup, dan tidak peduli pada batas-batas yang dibuat oleh manusia di atas tanahnya sendiri. Itu tadi adalah kisah lengkap dari Perang Besar Emu 1932. Salah satu bab paling aneh dan menggelikan sekaligus menyentuh dalam sejarah dunia. Kalau kamu menikmati video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita sejarah mengejutkan lainnya yang akan kami hadirkan. Cerita sejarah apa yang ingin kami ulas selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita pilihan kamu jadi video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih sudah menonton.